Saya Meli Nur Andini, nomor absen 21. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendapatan piutang pemerintah daerah. Nah, bagaimana sih materinya? Silakan simak videonya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang akuntansi piutang satuan kerja. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih piutang pendapatan itu. Nah, piutang pendapatan adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Nah, di sini terdapat piutang pendapatan pemerintah pusat yang dimana terdapat hal-hal seperti pajak dalam negeri dan pajak luar negeri atau biasa disebut dengan pajak perdagangan internasional atau ekspor dan impor. Nah, di dalam pajak dalam negeri ini terdapat satu, pajak penghasilan migas. Nah, perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang minyak bumi dan gas ini harus mendapatkan izin dari Pertamina. Hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan melalui perjanjian dengan Pertamina. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang tidak langsung dikenakan atas penyerahan barang kena pajak ataupun pemanfaatan jasa kena pajak. Cukai atas barang kena pajak merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang ditentukan oleh barang kena cukai. Dan sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang cukai, barang kena cukai merupakan barang yang penggunaannya perlu diawasi dan dibatasi. Dan yang keempat yaitu ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak ditentukan oleh objek seperti tanah, bumi, atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor perhutanan, sektor perkotaan, sektor perdesaan, sektor pertambangan migas, dan sektor pertambangan umum. Yang kelima yaitu pajak penghasilan non-migas. Seperti yang kita tahu, penghasilan pajak berasal dari penghasilan non-migas dan migas. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan non-migas. Objek pajak penghasilan merupakan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama tahun pajak. Penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Penghasilan pekerjaan dari hubungan kerja maupun pekerjaan bebas, seperti gaji dan honorarium. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak maupun harta tidak bergerak, seperti dividen dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. 6. Pajak lainnya. Penerimaan negara yang tercantum dalam pos pajak lainnya adalah penerimaan dari bea materai. Bea materai merupakan pajak atas dokumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Dokumen yang dikenakan bea materai yaitu 1. Surat-surat yang digunakan atau dibuat dengan tujuan sebagai pembuktian. 2. Akta-akta notaris termasuk salinannya. 3. Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah beserta rangkap-rangkapnya. 4. Surat berharga seperti wesel, promes, dan lain-lain. Dan yang kelima sekaligus terakhir yaitu dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Nah, yang kedua dari piutang pendapatan pemerintah pusat yaitu ada pajak perdagangan internasional, yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar. Nah, yang pertama yaitu bea masuk. Yang menjadi objek bea masuk adalah barang-barang yang masuk ke dalam daerah pabean. Terus apa sih daerah pabean itu? Nah, daerah pabean menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Nah, sementara itu yang menjadi subjek bea masuk yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran bea masuk atau orang-orang yang memasukkan barang-barang impor ke dalam daerah pabean. Nah, yang kedua dari pajak perdagangan internasional yaitu ada pajak ekspor. Kebijaksanaan negara di bidang ekspor berkaitan tentang bagaimana negara mendorong kegiatan ekspor barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, mendorong industri hilir, dan meningkatkan pendapatan devisa negara. Nah, itu dia yang bisa kita pelajari dari piutang pendapatan pemerintah pusat. Yang kemudian materi berikutnya yaitu piutang atas penerimaan negara bukan pajak. Di sini saya akan menjelaskan tentang
Piutang atas penerimaan negara bukan pajak atau biasa disebut dengan BNPB. BNPB merupakan penerimaan pemerintah yang diterima dalam bentuk pendapatan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, surplus Bank Indonesia, dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Ketentuan BNPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. A, yaitu pendapatan sumber daya alam. Yang pertama ada pendapatan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam. Yang kedua ada pendapatan sumber daya alam lainnya. B, yaitu bagian pemerintah atas laba BUMN. Penerimaan ini merupakan suatu imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN. C, yaitu surplus Bank Indonesia, merupakan jumlah surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia setelah dikurangi dengan jumlah tertentu yaitu 30% yang ditujukan kepada dana cadangan umum sebagai penambah modal, sehingga penambah modal mencapai rasio 10% terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia. Yang D adalah penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan negara bukan pajak lainnya dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan bersifat umum dan penerimaan bersifat fungsional. Yang terakhir yaitu E, pendapatan badan layanan umum atau biasa disebut dengan BLU. Pendapatan BLU merupakan BNPB yang dipungut oleh instansi pemerintah atas produk layanan yang diberikan kepada masyarakat. Menjelaskan tentang piutang pendapatan pemerintah daerah bagian ketiga. Piutang pendapatan pemerintah daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu piutang pajak daerah tingkat 1 yaitu provinsi, dan yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah piutang pajak daerah tingkat 1 atau provinsi. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Seseorang yang membayar pajak tidak akan dapat mendapatkan atau merasakan secara langsung manfaat dari pajak yang mereka berikan karena pajak digunakan untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintah daerah. Pajak provinsi beserta tarif setinggi-tingginya yang dapat diterapkan antara lain terdapat 4. Yang pertama adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air, yaitu dikenakan tarif sebesar 5%. Yang kedua adalah bea balik nama kendaraan bermotor yang juga dikenakan tarif sebesar 5%. Yang ketiga adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dikenakan tarif sebesar 5%. Yang keempat adalah pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan air sebesar 20%. Yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota. Jenis pajak kabupaten atau kota beserta tarif setinggi-tingginya yang dapat diterapkan antara lain yang pertama adalah pajak hotel. Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan atau fasilitas jasa yang dipungut bayaran yang meliputi motel, losmen, gubuk peristirahatan, pesanggahan, rumah penginapan, dan lain-lain. Tarif pajak hotel yaitu sebesar 10%. Yang kedua adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan dari pelayanan yang diberikan oleh restoran. Tarif yang dikenakan oleh pajak restoran adalah 10%. Yang ketiga adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan jenis hiburan, baik dari hiburan yang mengundang keramaian maupun tidak. Pajak yang dikenakan adalah 35%. Yang keempat adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak yang dikenakan pada benda, alat, perbuatan yang dirancang untuk tujuan komersil, promosi. Pajak yang dikenakan adalah sebesar 25%. Yang kelima adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dikenakan untuk penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan, yang dikenakan tarif sebesar 10%. Yang keenam adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan pada bumi atau bangunan yang dimiliki orang pribadi ataupun badan, kecuali untuk kawasan usaha perkebunan, perhutanan, dan juga pertambangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang piutang retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah ada 4, yaitu
Yang pertama adalah jasa umum. Jasa umum adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh badan atau orang pribadi. Jasa umum terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah atau kebersihan, penggantian biaya, cetak kartu tanda penduduk, serta catatan akta sipil. Yang kedua adalah pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan. Di dalam pajak parkir terdapat jasa usaha. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan dalam sektor swasta. Di dalam pajak parkir, selain terdapat jasa usaha, juga terdapat perizinan tertentu. Perizinan tertentu adalah kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi badan. Yang dimaksud pemberian izin yang dimaksudkan adalah pembinaan, pengaturan, pengendalian, juga pengawasan. Jenis retribusi perizinan meliputi retribusi mendirikan bangunan izin atau IMB, usaha perdagangan, izin tempat usaha, juga izin penjualan. Yang ketiga adalah piutang lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan undang-undang yang berlaku mengenai pemerintah daerah, disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah diperoleh dari pendapatan yang sah. Pendapatan yang sah antara lain seperti 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kedua, jasa giro. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, penerimaan atas tuntutan kerugian daerah. Yang kelima adalah penerimaan komisi, rabat, atau potongan bentuk lainnya seperti penjualan, tukar-menukar, hibah, dan asuransi. Yang keenam, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata asing. Yang ketujuh, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedelapan adalah pendapatan denda pajak. Yang kesembilan, pendapatan denda retribusi. Yang kesepuluh, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. Yang kesebelas adalah pendapatan dari pengembalian. Yang kedua belas adalah fasilitas sosial dan umum. Yang keempat adalah piutang hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan atas bagian laba badan usaha milik negara. Jenis hasil pengelolaan badan usaha milik daerah tersebut adalah: yang pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau disebut dengan BUMD. Yang kedua adalah bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN. Yang ketiga adalah bagian laba atas penyertaan perusahaan pada perusahaan swasta. Piutang transfer atau dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai dan menyelenggarakan pemberian otonom daerah. Di dana perimbangan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendapatan dari pajak. Nah, di pendapatan dari pajak ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama, bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dan yang kedua, bagian daerah dari pajak penghasilan atau PPH. Dan yang ketiga, bagian daerah dari sumber penerimaan sumber daya alam. Nah, di bagian ini dibagi menjadi: yang pertama, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, sektor kehutanan, sektor pertahanan umum, dan sektor perikanan. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan. Yang pertama, penerimaan iuran hak pengusaha hutan atau HPH. Dan yang kedua, penerimaan provisi sumber daya alam hutan. Penerimaan provisi sumber daya hutan atau PSHD. Yang ketiga, penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum terdiri atas: 1. Penerimaan iuran tetap atau land rate, yaitu seluruh penerimaan iuran yang diterima negara sebagai imbalan dan kesepakatan penyelidikan umum serta eksplorasi atau eksploitasi.
Dan yang kedua, penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi atau royalti, yaitu iuran produksi yang diterima negara dalam memegang kekuasaan pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali dalam kesempatan eksplorasi yang diberikan. D. Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor perikanan terdiri atas penerimaan pemungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pemungutan hasil perikanan. Dan yang ke-E, bagian daerah dari penerimaan negara di sektor perikanan dibagi dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia. Dan yang ke-F, penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dibagikan ke daerah adalah penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan dan gas alam dari wilayah daerah terkait setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya. Dan G. Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dan gas alam terdiri atas: yang pertama, penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dengan imbangan 84,5. Dan yang kedua, penerimaan negara dari pertambangan gas alam dibagi dengan imbalan 69,5. Dan ke H, bagian dari daerah pertambangan minyak bumi dibagi dengan perincian tersebut. Yang pertama, 3% untuk provinsi, 6% untuk kabupaten atau kota, dan 6% untuk kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Dan yang ke I, bagian daerah dari pertambangan gas alam dibagi dengan perincian tersebut. Yang pertama, 6% untuk provinsi, yang kedua 12% untuk kabupaten maupun kota, dan yang ketiga 12% untuk kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. D. Dana bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi sebesar 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar, yaitu pertama 0,1% dibagi provinsi, 0,2 dibagi ke kabupaten maupun kota, 0,2 dibagikan ke seluruh kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Dan yang ke B, dana alokasi umum atau DAU. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk memberatkan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. C. Alokasi khusus atau DAK merupakan jenis dana yang telah dialokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu yang diajukan untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan dana alam anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang keenam yaitu akuntansi pengakuan dan pengakuan piutang. Yang pertama ada pengakuan piutang pemerintah. Piutang dapat diakui pada saat A. Diterbitkannya dokumen yang sah berupa surat ketetapan, B. Telah diterbitkannya surat penagihan, dan C. Sampai akhir periode akuntansi belum dilunasi. Transaksi yang menimbulkan hak untuk menagih meliputi A. Transaksi pungutan seperti piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya. Yang B yaitu transaksi peringatan seperti pemberian pinjaman, penjualan kemitraan, dan pembelian fasilitas. Yang C, transaksi transfer seperti piutang transfer dari pemerintah pusat dan piutang transfer dari daerah lainnya. Dan yang terakhir ada D, transaksi tuntutan kerugian seperti tuntutan kerugian kepada bendaharawan dan tuntutan kerugian kepada non-bendaharawan. Adalah pengukuran piutang daerah. Pengukuran piutang daerah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan piutang daerah dapat diukur dengan sebesar nilai yang belum dilunasi. Yang kedua adalah pemberian piutang diukur sejumlah kas daerah yang dikeluarkan. Lalu yang ketiga dapat diukur sesuai dengan perjanjian penjualan. Yang keempat adalah piutang yang timbul karena kemitraan dapat diukur berdasarkan ketentuan naskah dalam perjanjian. Lalu yang kelima adalah piutang yang timbul dari fasilitas dapat dihitung sebesar fasilitas dikurangi dengan uang muka. Yang keenam adalah piutang transfer yang timbul dari nilai yang belum diterima. Yang ketujuh adalah piutang ganti rugi yang timbul dari nilai yang akan diganti berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah penyajian dalam neraca dan sak. Yang pertama, penyajian akun piutang pemerintah daerah dalam neraca masuk dalam kelompok aset ajar. Yang kedua, pengungkapan akun piutang pemerintah daerah dalam catatan atas laporan keuangan atau CAP meliputi A. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran piutang, B.
Yang terakhir adalah transaksi-transaksi. Di sini ditetapkan piutang PBB pedesaan dan perkantoran sebesar 1.120 juta. Dalam jurnal finansialnya dituliskan piutang PBB pedesaan dan perkantoran pada pendapatan PBB pedesaan dan perkantoran LO sebesar 120 juta. Di sini tidak ada jurnal pelaksanaan penggunaan anggaran. Lalu transaksi yang kedua adalah bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran PBB pedesaan dan perkantoran sebesar 910 juta. Dalam jurnal finansialnya dituliskan kas di bendahara penerimaan pada piutang PBB pedesaan dan perkantoran sebesar 910 juta. Dan dalam jurnal pelaksanaan anggarannya dituliskan perubahan SAL atau saldo anggaran lebih pada pendapatan PBB pedesaan dan perkantoran LRA sebesar 910 juta. Nah, itu dia penjelasan materi dari kami. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.